Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat Anda semua, walaupun kita belajar dalam jarak jauh ya, masih dalam masa pandemi. Oke? Ini karena pertemuan pertama kita, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan masuk pada materi KD-nya KD 3.1 4.1. Judul besarnya yaitu tentang perpangkatan atau eksponensial. Perpangkatan ini bukan pelajaran baru ya, di SD udah, di SMP juga udah ya. Sekarang kita cuman mengulangi lagi. Pangkat atau biasanya juga disebut dengan eksponen didefinisikan jika A itu bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A dapat ditulis dengan A pangkat N. Dengan A itu bilangan pokok atau basis, N itu pangkatnya atau eksponensialnya. A pangkat N itu artinya A kali A kali A sebanyak N faktor. Oke, mari kita lihat sifat-sifat pada perpangkatan. Oke, mari kita review lagi sifat-sifat pada perpangkatan. Ada 8 yang harus kita ketahui. Yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Untuk sifat yang kedua, pada pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Pada sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya itu kita kalikan, yaitu A pangkat M kali N. Pada sifat yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat M, maka bisa kita pisah menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Pada sifat yang kelima, berlaku juga untuk pembagian. A per B dalam kurung pangkat M, maka bisa kita uraikan A pangkat M bagi B pangkat M. Pada sifat yang keenam, ini pangkat negatif ya, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau dia pangkat negatif, kita cukup memindahkan di bawah per. Itu juga sebaliknya, jika di bawah pernya itu pangkat negatif, kita mau mempositifkan pangkat, tinggal naikkan ke atas. Pada sifat yang ketujuh, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan real dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, kecuali 0 pangkat 0. Pada sifat yang ke-8, ini pangkat pecahan. Pangkat pecahan bisa kita ubah menjadi bilangan akar. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ini ada 8 sifat-sifat pada perpangkatan. Mari kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan 8 soal ini. Baiklah, mari kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat pada eksponen tersebut. Contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari X pangkat 5, Y pangkat min 6, Z pangkat 2, per X pangkat 3, Y pangkat 4, Z pangkat min 5 adalah. Nah, dari bentuk soal pada eksponensial, kita bisa menggunakan 2 atau 3 modal sifat.
Jadi tidak terfokus satu-satu sifat saja. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk soal seperti ini, perhatikan bilangan pokok yang sama. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jika bilangan tersebut kita bagi sesuai dengan sifat, jika dibagi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Oke. Di sini X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3, berarti X pangkat 5 dikurang 3. Itu juga dengan Y sama dengan min 6 dikurang 4. Z pangkat 2 dikurang min 5. Karena di sini udah ada pangkat min, berarti 2 dikurang min 5. X pangkat 2, 5 kurang 3, 2. Y pangkat min 10. Z-nya pangkat 7. 2 dikurang min 5, min menjadi plus, jadinya 2 tambah 5, 7. Nah, karena di hasilnya ini ada pangkat yang negatif, maka harus kita positifkan. Sesuai dengan sifat, mempositifkan pangkat. Jika pangkatnya negatif di atas, maka cukup kita pindahkan ke bawah per saja. Nah, jadi X pangkat 2, Z pangkat 7, per Y pangkat 10. Jadi di bawah per Y-nya. Sehingga pangkatnya menjadi positif. Contoh yang kedua, hasil dari A pangkat 3/5 kali B pangkat min 2/3 kali C pangkat 1/4 untuk nilai A-nya 32, B-nya 125, dan C-nya 81 adalah. Nah, penyelesaian ini berarti kita ganti terlebih dahulu nilai A, nilai B, dan nilai C sesuai yang diketahui di soal. Oke, setelah kita ganti, perhatikan angkanya. Angka 32 ubah menjadi bilang berpangkat, 125 juga, dan 81 ubah menjadi bilang berpangkat pula. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 32 ini kita ubah ya, menjadi bilang berpangkat terlebih dahulu. 125, 5 pangkat 3, 81, 3 pangkat 4. Nah, di sini kita bisa menghabiskan bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. 5 dikali 3/5 itu 5 dengan 5-nya bisa kita habiskan. Oke, habis 5 dengan 5-nya. Sama halnya dengan 5 pangkat 3 kali min 2/3. Jadi 3 dengan 3-nya habis. 3 pangkat 4, pangkat lagi 1/4, 4-nya habis. Jadi yang tersisa adalah 2 pangkat 3, 5 pangkat min 2, ini minnya masih ada, kali 3 pangkat 1. Di sini, karena 5 pangkat min 2, atau pangkat negatif, sesuai dengan contoh soal nomor 1 tadi, kita boleh mempositifkan terlebih dahulu, yaitu dengan memindahkan ke bawah per. Nah, sekarang kita cari hasilnya. 8, itu hasil dari 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24, 5 pangkat 2, 25. Jadi hasil akhirnya adalah 24/25. Untuk contoh yang ketiga, nilai X yang memenuhi 5 pangkat 3X dikurang 2 sama dengan 25 pangkat 2X ditambah 1 adalah. Pada soal nomor 3 ini adalah persamaan pada bilangan berpangkat. Kita akan mencari nilai variabelnya. Di sini kebetulan variabelnya adalah si X, maka kita akan mencari nilai X. Oke, perhatikan di sini bilangan pokoknya. Di ruas kiri bilangan pokoknya 5, di ruas kanan 25. Nah, upayakan supaya bilangan pokoknya itu menjadi sama. Otomatis yang di ruas kanan yang akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat.
yaitu 25 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya udah sama. Berarti kita bisa menghabiskan bilangan pokoknya, ambil pangkatnya saja sekarang. Oke, kita turunkan ke bawah pangkatnya. 3x dikurang 2 sama dengan 4x ditambah 2. 4x tambah 2 ini datangnya dari 2 kali 2x, 4x, 2 dikali 1 tambah 2. Oke. 3x di sebelah kiri, 4x di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 3x dikurang 4x. Jadi kalau dia pindah ruas, ingat tandanya berubah. Dari yang positif menjadi negatif. Untuk yang konstanta juga, 2 turun ke bawah, terus min 2 di sebelah kiri atau di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 2. Sehingga 3x dikurang 4x itu min x, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nilai x-nya saja berarti min 4. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Bentuk sederhana dari 3k pangkat 2 L pangkat 3 M per 3 pangkat 3K pangkat 3 L pangkat min 5 M pangkat 4 tutup kurung pangkat min 2. Artinya, semua yang ada di dalam kurung ini pangkat min 2. Oke, kita lihat bentuk sederhananya. Nah, penyelesaiannya di sini, boleh kita selesaikan pangkatkan dengan yang di luar dulu, atau kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Boleh ya, jadi ada beberapa caranya. Nah, sekarang Ibu akan selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Lihat bilangan pokoknya sama. Kalau kita bagi berarti sesuai konsep sifat perpangkatan. Jika dibagi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup kita kurangkan saja. Oke, 3K pangkat 2 dikurang 3. Nih, pangkat yang di atas 2 dikurang 3. L pangkat 3 kurang min 5. M pangkat 1, karena nggak ada ditulis di sini berarti dia pangkat 1. Pangkat 1 dikurang 4. Oke, seluruhnya pangkat min 2. Jadi pangkat min 2 ini belum kita operasikan. Selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Oke, hasil dari dalam kurung 3K pangkat min 1. 3 dikurang min 5 menjadi 3 tambah 5. L-nya pangkat 8. M pangkat min 3. 1 dikurang 4, min 3. Oke. Nah, sekarang udah selesai yang di dalam kurung. Kita pangkatkan dengan min 2. Seluruh item yang ada di dalam kurung, pangkatnya kita kalikan dengan min 2. Menjadi 3 pangkat min 2. Ingat ya, 3 ini juga ikut serta dipangkatkan dengan min 2. 3 pangkat min 2. K pangkat 2, karena min 2 kali dengan min 1 yang di dalam, kali dengan min 2, jadinya pangkat 2. L yang di dalam 8, pangkat min 2, jadinya min 16. M pangkat min 3 di dalam, kali pangkat min 2 di luar, jadinya positif 6. Nah, di sini, kalau bentuk sederhananya, tentu hasil itu dalam bentuk pangkat yang positif. Di sini ada pangkatnya yang negatif, artinya kita positifkan. Cara mempositifkannya, tinggal pindahkan ke bawah per saja. Jadi, K pangkat 2, M pangkat 6. Jadi yang positif tetap di atas ya. Yang pindah ke bawah hanya yang pangkat negatif. Menjadi positif dia saat dia pindah ke bawah. 3 pangkat 2, L pangkat 16. Oke, itu hasilnya. Atau 3 pangkat 2-nya boleh kita operasikan, yaitu 9. K pangkat 2, M pangkat 6 per 9, L pangkat 16. Oke, itu ada beberapa tadi contoh soal. Mudah-mudahan Anda paham. Sekarang, silakan Nanda sendiri berlatih soal-soal sesuai dengan contoh yang udah Ibu ajarkan tadi. Gunakan sifat-sifat pada eksponensial yang di awal ya.
Oke Nanda semua, itulah pembahasan kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat untuk Nanda semua. Tetap jaga kesehatannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.